Oke, sekarang saya akan membahas sistem pencernaan. Sistem pencernaan yang di sini ini adalah gambar secara keseluruhannya, terdiri atas rongga mulut. Rongga mulut ini terdiri atas gingiva atau gusi, terus ada gigi, ada pipi, bagian pipi atau bukal, palatum, terus ada di sini nanti dilanjutkan ke faring, lalu dari faring masuk ke esofagus, ke lambung atau gaster, lalu masuk ke usus 12 jari, duodenum, jejunum, ileum, terus masuk ke cecum, lalu masuk ke ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon, rectum, rectum, anak kanal, baru ke anus. Kemudian rongga mulut. Rongga mulut ini dia ada seperti yang dibilang di sini ada bibir. Bibir ini dia dilekatkan dengan area gingiva oleh bagian frenulum. Frenulum ada frenulum superior labial atau frenulum bibir atas dan frenulum inferior labial atau bagian bawah. Terus ini adalah gingiva. Terus ini adalah lidah kita. Di bawah lidah itu ada frenulum agar lidah itu geraknya tidak terlalu luas istilahnya. Terus ini ada bagian palatum keras atau palatum durum. Kemudian ini adalah bagian palatum lunak atau palatum mole. Lalu di sini ada uvula. Ini adalah area fauces, itu pembukaan antara bagian oral cavity dan orofaring. Lalu ini ada palatoglossal di sini, ini palatopharyngeal arcus di sini. Lalu di sini ada palatin tonsil. Kemudian ini area mukosa pipi. Lalu saya lanjutkan ke kelenjar saliva. Kelenjar saliva yang di sini tuh gambarnya adalah kelenjar saliva yang mayor. Mayor ini berarti yang utama. Ada parotid gland yang merupakan kelenjar saliva terbesar. Dia punya ductus, ductus parotid. Lalu ada kelenjar submandibular. Kelenjar submandibular ini dia ada di bawah, bagian bawah sini, dekat area mandibula. Dan dia ini juga punya ductus ke area sini. Terus ada kelenjar lingual, sublingual. Sublingual itu ada di bawah lidah. Dan dia juga punya ductus sublingual yang banyak cabang-cabangnya. Lalu inervasinya itu parasimpatiknya oleh si N7 atau si N fasial yang akan menyambung ke saraf 52 dan 53 area maksilar, sedangkan yang 53 ini adalah mandibular. Ini untuk kelenjar submandibular dan sublingual, sedangkan kalau untuk parotid sendiri itu dia dinervasi oleh si N9 atau glossofaring dan dia bergabung ke saraf 53 atau saraf mandibular bagian auriculotemporal. Lalu ini adalah lidah. Lidah ini ada mempunyai papila-papila, ada papila circumvallat di sini, ini sulcus terminalis ya, di sini foramen cecum, dan ini merupakan lingual tonsil, ini area belakang lidah. Kemudian di sini ini 2/3 anterior, di sini 1/3 posterior. 2/3 anterior itu ada papila, di sini papila fungiformis, di sini papila filiformis, papila foliate. Papila foliate ini sifatnya dia rudimenter. Lalu ini merupakan area epiglotis, dan di sini ada area palatinal tonsil ya. Kemudian di sini adalah otot-otot dari lidah. Lidah ini ada otot intrinsik. Intrinsik itu dia contohnya seperti otot longitudinal, lalu otot transversal. Kemudian otot-otot ekstrinsik itu contohnya seperti genioglossus, terus ada palatoglossus, tapi palatoglossus tidak terlihat di sini. Ini merupakan aponeurosis lingua. Terus ini adalah tunika mukosa dari lidah sendiri. Lidah itu dia diinervasi otot-ototnya itu oleh si N12. Otot intrinsiknya semua oleh si N12 itu si N hipoglossal, sedangkan kalau otot ekstrinsik ini dia diinervasi oleh si N12 atau hipoglossal kecuali area palatoglossus. Itu kalau palatoglossus oleh si N10 atau vagus. Lalu ini merupakan persarafan lidah, ini 2/3 anterior dan 1/3 posterior. Di sini adalah bagian 2/3 anterior itu general sensorisnya oleh saraf trigeminal, bagian mandibular, cabang lingual. Lalu facial nerve-nya itu adalah chorda tympani. 1/3 posterior ini ada oleh glossopharyngeal atau si N9, dia untuk sensasi rasa serta untuk general sensation-nya. Terus di sini ada glossopharyngeal nerve juga di bagian sini oleh si N9, dan untuk area belakang sini adalah atau area dekat-dekat laring itu adalah oleh vagus. Untuk taste and general sensation-nya dari superior laryngeal nerve. Ini merupakan vaskularisasi dari lidah. Ada arteri dan venanya. Venanya itu dari internal jugular vein, bagian lingual vein-nya. Ini ada dorsal lingual vein, sublingual vein, dan deep lingual vein. Lalu untuk arterinya sendiri itu dia dari external carotid artery, bagian lingual artery. Dia itu nanti ada arteri dorsal lingual dan sublingual artery serta deep lingual artery di sini. Lalu ini adalah palatum. Area palatum itu ada palatum keras atau palatum durum dan palatum lunak atau palatum mole. Palatum keras ini ada kayak garis-garis ini ruge. Terus di sini ada incisif, foramen di bawahnya. Terus di sini adalah palatum molenya. Palatum mole di sini ada arcus palatoglossus, ini arcus palatopharyngeus, dan di sini adalah uvula. Di sini adalah saraf dan arteri serta arteri-arterinya. Di sini ada
incisive fossa ini tempat keluar nasopalatin, saraf nasopalatin, terus di sini ada harusnya foramen greater palatin, ini ada keluar greater palatin nerve sama greater palatin artery, dan di bagian palatum mole itu oleh lesser palatin artery dan lesser palatin nerve atau saraf. Kemudian masuk ke sistem kardiovaskular, saya akan membahas terlebih dahulu tentang jantung. Jantung ini merupakan pusat dari sistem sirkulasi kita. Dia ini letaknya di area mediastinum. Dia ada di antara paru-paru, bisa dilihat di sini. Ini adalah paru-paru dan di bawahnya itu ada diafragma. Jantung itu dia memiliki dua atrium serta dua ventricle. Bagian ini bagian kanan atau dexter, dan di sini adalah kiri atau sinisternya. Nah, di bagian sini itu bagian kanan ada katup namanya katup tricuspidalis. Kemudian di sini ada katup, bagian kiri itu ada katup bicuspidalis atau katup mitral, di sini ada katup pulmonaris, dan di sini aorta itu sendiri ada katup. Venanya di sini ada vena cava superior dari atas dan vena cava inferior dari bawah. Kemudian ini merupakan vena superior, ada cabang vena bersefalik kiri dan kanan pokoknya. Terus di sini ada aorta, ini adalah bagian subclavian kiri, arteri subclavian kiri, di sini adalah common carotid artery kiri, dan ini merupakan brachiocephalic trunk. Brachiocephalic trunk itu nanti bercabang menjadi subclavian arteri yang kanan dan common carotid artery yang kanan. Lalu ini adalah area scalp. Scalp itu ada supratrochlear artery, supraorbital artery, superficial temporal artery, posterior auricular artery, occipital artery, dan dia asalnya dari internal carotid artery. Lalu ini adalah area wajah, ini ada external carotid artery, dia superficial temporal, ini ada supratrochlear artery, transverse facial artery, ada lateral nasal artery, superior inferior labial arteries, di sini ada mental artery dari facial artery. Ini adalah venanya, ini ada subclavian vein di sini, ini adalah external jugular dan internal jugular di sini. Internal jugular nanti ada frontal, supraorbital vein, supratrochlear vein, angular vein, facial dan facial, vena facial, retromandibular vein. Lalu otak sendiri itu dia ada dari internal carotid artery, dia cabangnya ada dari vertebral artery. Vertebral artery itu ada kanan dan kiri, nanti akan menyatu menjadi basilar artery di bagian sini. Ini ada posterior cerebral artery, anterior communicating artery, kemudian middle cerebral artery, kemudian ini adalah right and left vertebral artery, nanti dia nyatu jadi basilar artery, di sini ada posterior cerebral artery, lalu ini ada meningeal artery sebelah sini, ini adalah arterial communicating, ini merupakan area circle of Willis. Lalu ini ada orbit, area mata. Mata itu dari internal carotid artery, dia ada ophthalmic artery. Terus di sini ada supraorbital artery, supratrochlear artery, area lacrimal artery. Lalu ini adalah venanya dari cavernosinus. Lalu ini ada supraophthalmic vein, supraorbital vein, infraorbital vein, angular vein, halen facial vein, inferior ophthalmic vein. Kemudian ini adalah cabang dari maxillary artery. Maxillary artery ini ada cabangnya, misalnya ini adalah tip temporal branch, ini area mandibular, ini bagian pterygoidnya ke area maksilar. Terus ini yang ke arah sini ada inferior alveolar, terus ada mylohyoid branch, pterygoid branch, mental branch. Lalu ini ada area nasal cavity, ada saraf sphenopalatine artery, greater palatin artery di bagian sini, di lateral nasal branches, anterior ethmoidal artery, branches of sphenopalatine artery. Jadi drainase venanya oleh submucosal venous plexus. Lalu ini adalah area upper limb. Di sini ada dari basilic vein, ini ada median cubital vein, cephalic vein, ini ada superficial venous palmar arch. Lalu di sini ada dari subclavian artery, ini ada brachial artery di sini, ini ada humeral nutrient artery, ulnar ini yang ke sini, sedangkan kalau yang radial ini ke sini. Kemudian masuk ke limfatik. Ductus limfatik itu ada thoracic duct atau ductus thoracic, sama ada yang lymphatic duct yang kanan. Yang thoracic ini bisa dilihat di sini itu paling banyak bagiannya di sebelah sini, terus side lymphatic ini di sebelah sini. Bagian sebelah kanan, bagian seperempat sini, sedangkan 3/4-nya ini oleh thoracic duct. Ada nodus limfatik itu dia cenderung tersebar ke seluruh tubuh. Di sini ada submandibular, terus ada lymphatic vessel di sini yang ke arah-arah lainnya, terus ada sumber di sini red bone marrow yang organ primernya itu, sama spleen di sini, ini adalah organ sekunder ya. Terus ada timus ini letaknya sekitar sini. Ada trunk itu ada right jugular trunk, subclavian trunk, ini ada brachiocephalic, ada bronchomediastinal. Yang lumbar ini ke bawah sini, lumbar trunk. Ini intestinal trunk. Kemudian ada jugular trunk ini yang di sini.